Tidak ada yang memberitahu Anda kapan aturannya berubah, bukan? Jadi Anda terus melakukan apa yang berhasil sebelumnya hanya untuk bangun 10 tahun kemudian dan menyadari uang Anda tidak cukup untuk bertahan lama. Sasaran Anda semakin menjauh dan kesenjangannya semakin lebar. Berikut adalah kebiasaan finansial yang terlihat bertanggung jawab tetapi membuat Anda tetap miskin dalam jangka panjang. Jika Anda melakukan salah satunya saja, Anda mungkin tertinggal tanpa menyadarinya. Selamat datang di Alux. Kebiasaan nomor 1. Menabung tanpa tujuan akhir. Nah, menyisihkan sejumlah uang setiap bulan bukanlah kebiasaan buruk. Tetapi jika Anda melakukannya setiap bulan selama bertahun-tahun dan tidak melakukan apapun dengannya, maka itu menjadi masalah. Dan cara paling sederhana untuk melihat mengapa hal ini terjadi, mari kita lihat angka-angkanya. Jika Anda menabung $10.000 pada tahun 2015 dan menyimpannya dalam bentuk tunai dengan bunga 0%, saat ini uang tersebut memiliki daya beli sekitar $7.500. Berdasarkan tingkat inflasi di AS dalam 10 tahun terakhir, tidak ada hal buruk yang terjadi. Tidak ada kesalahan yang dibuat. Inflasi hanya melakukan tugasnya. Itu adalah kehilangan daya beli sebesar 25% untuk melakukan apa yang semua orang sebut bertanggung jawab. Dan inilah mengapa menabung terasa aman, sampai tidak lagi. Inflasi tidak menyerang Anda sekaligus. Dalam 2 atau 3 tahun pertama, Anda bahkan hampir tidak menyadarinya. Harga sedikit lebih tinggi, tetapi tabungan Anda terlihat sama, jadi semuanya terasa baik-baik saja. Namun di suatu tempat sekitar tahun ke-8 hingga ke-10, menjadi mustahil untuk diabaikan. Angka di rekening Anda tidak berubah, tetapi apa yang dapat dibeli dengan angka itu berubah. Sewa terasa lebih berat, rumah terasa lebih jauh, gaya hidup yang sama tiba-tiba lebih mahal dari yang Anda duga. Kehilangan itu lambat, sabar, dan tidak terlihat, sampai cukup besar untuk menjadi masalah. Masalah sebenarnya bukanlah menabung, melainkan berhenti menabung. Karena sementara uang Anda diam, aset bertambah. Harga naik kembali, titik masuk bergerak lebih jauh. Menabung terasa seperti kemajuan karena jumlahnya meningkat. Namun kekayaan bukanlah tentang angka, melainkan tentang apa yang dapat diubah oleh angka itu nanti. Kebiasaan nomor 2, menghindari semua utang. Sekarang kebanyakan orang melihat utang sebagai sesuatu yang berbahaya, membuat stres dan sesuatu yang harus dihindari secepat mungkin. Dan sebagian besar, mereka benar. Bagi sebagian besar penduduk, utang adalah hal yang membuat mereka tetap berada di bawah kelas menengah selamanya. Rumah Anda dibeli dengan utang, mobil Anda dibeli dengan utang, ponsel Anda mungkin juga dibeli dengan utang. Dan semua pembayaran bulanan ini membuat Anda tetap terkendali. Namun pada saat yang sama, bisnis berkembang dengan utang. Real estate dibeli dengan utang. Pemerintah berfungsi sepenuhnya dengan utang, dan bahkan bank beroperasi dengan utang. Anda lihat seluruh sistem ekonomi dibangun di atas uang pinjaman. Jadi ketika Anda menghindarinya sepenuhnya, Anda memilih untuk tidak menggunakan leverage, alat yang menjadi dasar sistem tersebut dirancang. Sementara Anda menabung dan menunggu, orang-orang yang memahami leverage, membeli aset lebih awal, mengunci harga yang lebih murah, mengakses suku bunga yang lebih rendah, membiarkan inflasi bekerja untuk mereka, bukan melawan mereka. Dan ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar. Menghindari utang sepenuhnya tidak melindungi Anda dari risiko. Itu hanya menjamin Anda akan membayar lebih banyak nanti secara tunai. Aturan sebenarnya adalah jangan pernah menggunakan utang. Jangan pernah menggunakan utang yang tidak menghasilkan lebih dari biayanya. Karena dalam sistem yang dibangun berdasarkan leverage, memilih utang nol bukanlah hal yang netral. Itu adalah keputusan untuk bermain tanpa salah satu alat utama. Kebiasaan nomor 3, selalu bermain defensif. Sekarang, pertanyaan serius. Apakah menurut Anda menang hanya tentang menghindari kesalahan? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu? Nah, begini masalahnya. Kita terhubung untuk melindungi diri kita sendiri dari situasi yang tidak nyaman, bukan? Jadi, pada dasarnya kita lebih cenderung menghindari melakukan hal-hal yang berpotensi menjadi kesalahan. Masalahnya adalah, jika Anda terlalu banyak memikirkannya, semuanya akan mulai tampak seperti kesalahan potensial. Pindah ke kota lain mungkin merupakan kesalahan. Mengubah karier mungkin merupakan kesalahan. Menghabiskan sebagian besar waktu luang Anda mengerjakan proyek sampingan dapat menghasilkan apa-apa. Mengajak orang itu berkencan mungkin memalukan. Namun, Anda lihat dalam kata-kata Anthony Bourdain yang hebat, Anda harus mempertaruhkan beberapa makanan yang buruk untuk menemukan yang benar-benar enak. Bermain defensif tidak langsung merugikan Anda. Dan itulah mengapa kebiasaan ini sangat umum. Anda tidak akan tahu apa yang akan Anda lewatkan jika Anda tidak pernah melakukan sesuatu yang sedikit berisiko. Pertahanan, melindungi apa yang sudah Anda miliki. Tetapi penyerangan menciptakan apa yang tidak Anda miliki. Biaya meningkat, terlepas dari apakah Anda menginginkannya atau tidak. Perumahan meningkat, perawatan kesehatan meningkat, pendidikan meningkat, waktu menjadi lebih mahal. Jika strategi Anda hanya untuk bertahan, pada akhirnya kenyataan akan mengalahkan Anda. Dan saat itulah orang berkata, saya tidak mengerti, saya telah berhati-hati sepanjang hidup saya.
Mereka mengatakan yang sebenarnya, dana berhati-hati tidak akan menghasilkan apa-apa. Anggaran tidak membangun kekayaan. Anggaran membeli waktu. Waktu untuk belajar, waktu untuk memposisikan diri, waktu untuk mengerahkan pasukan. Namun, jika pertahanan menjadi tujuan akhir alih-alih jembatan, Anda akan mandek secara permanen. Orang-orang yang unggul bukanlah orang yang gegabah, oke? Mereka hanya bermain menyerang lebih awal sementara pertahanan masih terasa cukup. Dan ini adalah jenis wawasan yang kami bahas lebih dalam di dalam aplikasi Alux. Di antara sesi pelatihan harian dan pengumpulan ahli, Anda mendapatkan tingkat bimbingan yang sama seperti bimbingan jutawan dengan biaya kurang dari $200 setahun. Dan jika Anda mengunduhnya di alux.com/app dan memindai kode QR di layar, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk langganan tahunan Anda, yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak. Sampai jumpa di dalam. Sementara itu, Masih bingung urus legalitas perusahaan kamu? Gak perlu ribet, ada Legalin Indonesia. dikurangkan dari pajak. Sampai jumpa di dalam. Sementara itu, kebiasaan nomor 4, menunggu kepastian. Menunggu terasa bertanggung jawab, bukan? Anda tidak terburu-buru, Anda tidak menebak-nebak. Anda menginginkan kejelasan sebelum bertindak. Dan di permukaan, itu terdengar seperti kebijaksanaan. Namun dalam sistem yang rumit, menunggu kepastian adalah salah satu kebiasaan paling mahal yang dapat Anda miliki. Sistem tidak memberi penghargaan kepada orang-orang karena pada akhirnya benar. Sistem memberi penghargaan kepada orang-orang karena datang cukup awal. Dan setiap keuntungan besar dihargai dengan ketidakpastian. Pada saat sesuatu terasa aman, keuntungannya sudah hilang. Anda melihat ini di mana-mana, oke? Di perumahan, di pasar, dalam karier, dalam akses kredit. Ketika jalannya tidak jelas, harga rendah dan akses terbuka. Ketika jalannya jelas, harga tinggi dan entry dibatasi. Itulah perangkap kepastian. Orang tidak kehilangan peluang karena mereka salah. Mereka merindukannya karena mereka menunggu izin untuk merasa percaya diri. Dan seperti inflasi atau utang, hukuman ini bertambah secara perlahan. Awalnya, Anda hanya sedikit terlambat. Lalu Anda tidak mampu membayar. Lalu Anda terkunci. Saat itulah orang berkata, saya akan melakukannya, tetapi sekarang harganya terlalu mahal. Mereka tidak kurang beruntung. Mereka hanya terlambat. Kebenaran yang tidak mengenakan adalah ini. Kepastian adalah seperti apa keadaan setelah keuntungan telah diambil. Kebiasaan nomor 5. Memperlakukan pendapatan sebagai tujuan akhir. Sekarang, dikatakan bahwa gaji bulanan adalah salah satu dari 3 kecanduan yang paling berbahaya. Beri komentar jika Anda tahu apa dua lainnya. Sekarang, alasan gaji terasa seperti kecanduan adalah karena gaji terasa menyenangkan segera dan mengurangi rasa sakit jangka pendek, tetapi gaji menciptakan ketergantungan. Anda tahu gaji akan datang, Anda tahu gaji akan menghilangkan sebagian stres, dan gaji mendorong Anda untuk terus mengejarnya. Sekarang menerima uang setiap bulan tentu saja tidak buruk, tetapi gaji memengaruhi cara Anda membuat keputusan. Begini gaji terasa sah seperti kebebasan sampai menjadi sesuatu yang tidak bisa Anda relakan. Saat itulah Anda mulai membuat keputusan berdasarkan apakah ini akan membahayakan gaji saya. Apakah ini aman? Bagaimana jika saya kehilangan stabilitas? Namun pendapatan memiliki batas, oke? Dan yang lebih penting itu linear. Upah naik perlahan jika memang naik. Anda tidak akan melipat gandakan pendapatan Anda 10x lipat dalam waktu dekat dengan gaji jika memang naik. Anda mungkin berpenghasilan jauh lebih banyak daripada orang tua Anda, tetapi apakah Anda hidup lebih baik daripada orang tua Anda? Selain teknologi, mungkin tidak demikian. Ini karena sistem tidak memberi penghargaan kepada orang-orang atas berapa banyak yang mereka hasilkan, tetapi atas berapa banyak yang mereka miliki. Aset bertambah. Pendapatan diatur ulang setiap bulan. Kebiasaan nomor 6. Mengejar diskon alih-alih meningkatkan daya beli Anda. Sekarang, tidak menghabiskan harga penuh untuk sesuatu itu bagus, bukan? Mengapa Anda tidak menginginkannya? Masalahnya adalah kebiasaan ini menjadi racun ketika berubah menjadi strategi utama Anda untuk segalanya. Begini, Anda tidak menjadi kaya dengan menjadi pemburu kupon terbaik. Anda menjadi kaya dengan meningkatkan nilai waktu Anda selama 1 jam. Menurut Anda, mana yang lebih mudah? Menabung tambahan $10.000 dalam setahun atau menghasilkan tambahan $10.000 dalam setahun? Begitu Anda mundur selangkah dan melihat gambaran yang lebih besar, semuanya menjadi jelas. Anda hanya dapat memotong begitu banyak hingga tidak ada yang tersisa kecuali jumlah minimum. Jika Anda menghabiskan 45 menit untuk meneliti opsi termurah, 30 menit berkendara-kendara ke toko yang lebih murah, 20 menit lagi membandingkan penawaran, Anda dapat dengan mudah membuang waktu 2 jam untuk menghemat $15. Itu tidak cerdas. Itu terjebak dalam pemikiran leverage rendah. Karena apa yang sebenarnya Anda lakukan adalah menukar aset paling berharga yang Anda miliki, waktu Anda, untuk mendapatkan keuntungan sekecil mungkin. Dan kebiasaan nomor 7, menerima nasihat dari orang-orang yang tidak memainkan permainan yang sama dengan Anda. Sekarang orang-orang yang peduli dengan Anda ingin Anda aman, bukan? Tentu saja mereka ingin. Tetapi, nasihat selalu dibentuk oleh permainan yang dimainkan penasihat.
Seseorang yang mengoptimalkan keamanan akan memperingatkan Anda tentang risiko. Seseorang yang tidak pernah memiliki aset akan memperingatkan Anda tentang leverage. Seseorang yang menghindari ketidakpastian akan memperingatkan Anda tentang bergerak lebih awal. Berikut contoh paling sederhana. Katakan pada orang kebanyakan bahwa Anda ingin memulai bisnis. Mereka akan berkata itu berisiko. Bagaimana dengan pekerjaan Anda? Setidaknya Anda memiliki stabilitas. Nah, itu nasihat bisnis atau nasihat karyawan. Kebanyakan orang di sekitar Anda hanya memahami risiko yang pernah mereka alami sendiri. Jika mereka mengalami kehilangan pekerjaan, tagihan, stres akibat utang, ketakutan akan resesi, maka otak mereka terhubung untuk melindungi Anda dari itu. Jika mereka tidak pernah mengalami leverage, compounding, ekuitas bisnis, likuiditas berbasis aset, mereka bahkan tidak melihat hasil tersebut sebagai pilihan nyata. Ketika seseorang tidak dapat membayangkan suatu jalan, mereka melihat bahwa jalan itu tidak ada. Ingatlah itu. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah bersama kami, berikut adalah kebiasaan bonus yang dilakukan hampir semua orang. Kebiasaan nomor 8. Meningkatkan gaya hidup setiap kali pendapatan meningkat. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan paling berbahaya karena terasa seperti kesuksesan. Anda mendapat kenaikan gaji, Anda meningkatkan apartemen Anda meningkatkan mobil Anda meningkatkan pengeluaran Anda, dan tidak ada yang terasa tidak bertanggung jawab karena Anda tidak mengeluarkan uang secara berlebihan. Anda hanya menjalani hidup yang lebih baik. Namun, inilah jebakannya. Setiap kali Anda meningkatkan gaya hidup, Anda mengumpulkan jumlah uang minimum yang Anda butuhkan untuk merasa baik-baik saja. Anda lihat, yang sebenarnya Anda lakukan bukanlah meningkatkan pengeluaran, tetapi meningkatkan pendapatan yang dibutuhkan. Kita beradaptasi dengan sangat cepat, baik terhadap hal-hal baik maupun buruk. Bulan pertama di tempat yang lebih baik terasa luar biasa, bukan? Beberapa bulan kemudian, semuanya terasa cukup normal. Dan sekarang, hal yang normal itu memiliki biaya bulanan yang lebih tinggi. Sekarang Anda membutuhkan pekerjaan Anda bukan untuk membangun kekayaan, tetapi untuk mempertahankan garis dasar Anda. Disitulah titik di mana gaji menjadi jebakan. Anda tidak dapat dengan mudah berhenti. Anda tidak dapat dengan mudah bereksperimen. Anda tidak dapat mengambil peluang dengan gaji yang lebih rendah dengan keuntungan yang lebih tinggi. Anda tidak dapat bertahan hidup di bulan yang buruk tanpa stres. Jadi setiap kali pendapatan Anda meningkat, pertahankan gaya hidup Anda sama selama 12 bulan. 1 tahun tanpa peningkatan itu menciptakan guncangan finansial. Saat itulah dana darurat menjadi nyata. Aset mulai dipertaruhkan dan akhirnya muncul pilihan. Dan itulah tujuan sebenarnya, oke? Bukan merasa kaya, tetapi sulit untuk dibunuh secara finansial. Kami senang Anda bersama kami. Sampai jumpa lagi di lain waktu.